Saya izin share screen ya, Pak. Oke, ya. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Pak Rona dan teman-teman semuanya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Baiklah, kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan materi kami tentang asuransi atas barang milik negara atau daerah. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama itu Ayu Sri Adiningsih, yang kedua saya sendiri Manimbul Papahan, yang ketiga Noval Saka, dan yang keempat ada Tri Maharani. Adapun tema yang akan kami bahas pada presentasi ini adalah tentang dasar hukum dan respon pemerintah. Terus yang kedua, mengenal asuransi BMN. Yang ketiga, implementasinya. Dan yang keempat, tantangannya. Untuk materi yang pertama, akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi yang pertama ini ada dasar hukum dan respon pemerintah. Next. Jadi untuk dasar hukumnya, asuransi maaf tadi ada gangguan. Jadi dasar hukum untuk asuransi BM ini pertama dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang pengasuransian, kedua Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara dari milik daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK-06/2019 tentang pengasuransian barang milik negara. Yang kemudian ada Putusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/KM.6/2020 tentang tahapan pelaksanaan pengasuransian barang milik negara pada kementerian atau lembaga. Yang kelima itu ada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 239/KM.01/2021 tentang pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan selaku pengguna barang dalam bentuk mandat kepada pejabat di lingkungan Kemenkeu. Next. Seperti teman-teman lihat di sini, di Indonesia itu cukup banyak terjadi bencana ya, dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Dapat dilihat itu di tahun 2020 itu ada 4.887 bencana. Nah, atas kejadian bencana yang sering terjadi di Indonesia itu, pemerintah memberikan respon berupa mengeluarkan strategi pembiayaan dan asuransi risiko bencana atau disebut dengan strategi PARB. Jadi strategi ini dikeluarkan oleh Wakil Presiden pada Oktober 2018 untuk menciptakan Indonesia yang tangguh terhadap bencana. Next. Yang bagian selanjutnya yaitu mengenai asuransi BMN dan BMD. Next. Jadi apa itu asuransi BMN? Asuransi BMN merupakan pengalihan risiko dalam bentuk pemberian ganti rugi akibat kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan karena bencana alam atau hal lain yang terjadi namun bukan suatu kesengajaan, kecuali yang dikecualikan di dalam polis. Nah, berdasarkan PMK nomor 97, itu maksud dan tujuan dari asuransi BMN itu untuk pengamanan, kepastian keberlangsungan pemberian manfaat umum dan garis miring atau kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Next. Nah, dalam mengasuransikan BMN berdasarkan PMK yang sama, itu prinsipnya ya adalah selektif, efisien, efektivitas, dan prioritas. Nah, pelaksana dari pengasuransian BMN ini adalah pengguna barang selaku pemegang polis, kemudian ada Satker, dan konsorsium ABMN, konsorsium asuransi BMN. Jadi konsorsium asuransi BMN ini adalah kumpulan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang terdiri dari ketua konsorsium dan anggota konsorsium yang tergabung bersama serta terikat dalam kontrak konsorsium untuk memberikan dan
menyelenggarakan pengasuransian BUMN. Nah, objek-objek yang diasuransikan adalah gedung untuk fasilitas kesehatan, gedung untuk pendidikan, dan gedung untuk kantor. Nah, materi selanjutnya adalah implementasi. Nah, ini beberapa data yang dikumpulkan sejak tahun 2019 itu dari jumlah BMN, dari 1.360 BMN itu, 1.360 BMN itu ada 780 satker dengan pertanggungannya sebesar 10,7 triliun dan preminya 1,7 M. Tiap tahun angkanya cenderung dari 2019 ke 2020 itu berkurang, namun pada 2001 itu kembali meningkat menjadi 1.557 BMN dengan 778 satker, pertanggungannya sebesar 12,9 triliun dan preminya 25 miliar. Proses selanjutnya itu proses asuransi BMN, dimulai dari perencanaan, kemudian penganggaran premi, selanjutnya pengadaan dan klaim. Selanjutnya akan kembali merupakan tata cara pelaksanaan asuransi dari BMN ini. Jadi setelah menyelesaikan prosedur internal berupa perencanaan, penelitian, dan penetapan anggaran, pengguna barang selanjutnya menunjuk satu satker pada kementerian lembaga bersangkutan untuk melakukan pengadaan jasa asuransi BMN. Selanjutnya, perusahaan asuransi yang dapat menjadi penyedia jasa asuransi atas BMN adalah konsorsium asuransi BMN yang diketuai oleh salah satu perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang telah bergabung dalam konsorsium asuransi BMN. Selanjutnya, penyedia jasa asuransi BMN dituangkan dalam perjanjian antara Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan selaku pengelola barang dan pimpinan perusahaan asuransi yang menjadi ketua dari konsorsium asuransi BMN tersebut. Perjanjian dimaksud menjadi pedoman pembuatan polis untuk kementerian lembaga karena mencakup substansi utama yang menjadi dasar kesepakatan, di antaranya objek asuransi coverage, jumlah premi, mekanisme pembayaran, dan lain sebagainya. Untuk jangka waktu pengasuransian BMN adalah 1 tahun terhitung sejak ditandatanganinya polis. Untuk penyelesaian klaim, jadi satker itu melaporkan kepada pengguna barang dalam hal terjadi risiko yang dipertanggungjawabkan dalam polis yang telah disepakati dan disertai dengan penjelasan tertulis terkait latar belakang terjadinya risiko dan foto BMN. Setelah terjadinya risiko tersebut, pengguna barang mengajukan permohonan klaim kepada konsorsium asuransi BMN berdasarkan laporan satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tadi, dengan tetap mengacu kepada ketentuan pengajuan klaim yang diatur dalam polis. Dalam hal klaim yang diajukan telah secara diakui, penyelesaian klaim oleh konsorsium asuransi BMN diberikan dalam bentuk uang tunai dan disetorkan ke rekening kas umum negara sebagai penerimaan negara bukan pajak dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak. Selanjutnya, perencanaan asuransi BMN pada satuan kerja yaitu melengkapi data sistem informasi manajemen aset negara, identifikasi BMN, daftar usulan rencana. Pada wilayah Korwil, yaitu konsolidasi usulan rencana satker, lalu mengusulkan ke unit eselon 1. Pada unit eselon 1, konsolidasi usulan rencana Korwil, lalu mengusulkan ke BB. Lalu di kementerian dan lembaga, penetapan rencana ABMN, asuransi BMN oleh pengguna barang. Selanjutnya, penganggaran premi yang terpusat di Sekretariat Jenderal
Lalu anggaran premi asuransi dialokasikan berdasarkan penetapan rencana pengasuransian BMN dan pembayaran premi asuransi maksimal 30 hari setelah polis efektif. Pengadaan asuransi BMN, prosesnya pemilihannya dilakukan melalui penunjukan langsung. Kuasa pengguna anggaran menandatangani surat permintaan penutupan asuransi. Lalu kontrak antara pejabat pembuat komitmen dengan konsorsium asuransi BMN sebagai dasar pencairan anggaran. Lalu berdasarkan kontrak, konsorsium asuransi BMN menerbitkan polis asuransi BMN. Oke, selanjutnya adalah proses klaim. Jadi yang pertama pengajuan klaim. Lampirannya ada yang pertama ada KIB bangunan, yang kedua ada foto BMN, yang ketiga ada kronologi kejadian. Yang kedua mengenai penilaian kerugian, konsorsium ABMN. Yang pertama adalah memverifikasi BMN. Yang kedua mengirimkan loss adjuster, yang ketiga meminta tambahan dokumen dan keterangan. Selanjutnya mengenai pembayaran klaim. Yang pertama adalah KPB dan konsorsium ABMN menyepakati nilai ganti rugi, dan yang kedua konsorsium ABMN melakukan pembayaran klaim ke kas negara sebagai PNBP. Penggunaan anggaran klaim. Anggaran dari penerimaan klaim asuransi BMN dibatasi hanya digunakan untuk membangun atau memperbaiki BMN yang rusak. Penggunaan anggaran klaim asuransi dilakukan dengan skema PNBP. Menteri selaku pengguna anggaran mengajukan izin penggunaan PNBP kepada Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara. Satker melakukan revisi anggaran yang menambah alokasi DIPA Satker yang bersangkutan. Selanjutnya adalah tantangan. Tantangan bagian ini akan dijelaskan oleh Saudara Manim. Silakan Manim. Oke, tantangan implementasi ABMN ada 5. Yang pertama itu, belum semua satker paham dengan prosedur pengasuransian BMN. Yang kedua, jangka waktu pembayaran PNBP hasil klaim dengan kejadian bencana perlu waktu yang cukup lama. Dan yang ketiga, dana hasil klaim tidak serta-merta bisa digunakan untuk membiayai atau mencukupi seluruh kerusakan BMN. Yang keempat, akurasi dan validitas data BMN menentukan nilai pertanggungan BMN. Dan yang kelima, potensi dispute terkait penentuan besaran nilai klaim, usulan, dan persetujuan. Nah, jadi penerapan program asuransi BMN ini membutuhkan upaya bersama dari semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan implementasi asuransi BMN, perlu ditekankan pentingnya kerjasama yang efektif antara seluruh pemangku kepentingan sejak dini, saling berbagi pengetahuan tentang mekanisme produk asuransi, kejelasan terkait ketersediaan anggaran, nilai-nilai aset yang senantiasa diperbarui, lingkup kebijakan yang kondusif, dan strategi implementasi atas penggunaan hasil asuransi. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Apabila ada teman yang ingin bertanya, dipersilakan bisa melalui room chat maupun on mic. Persilakan. Izin bertanya, kelompok 5. Ya, silakan Mas. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih juga presentasinya atas sajian materi yang dipaparkan. Di sini saya ingin bertanya terkait ganti rugi atau indemnity.
di pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwasannya penanggung itu berhak untuk menentukan cara pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada tertanggung. Beberapa cara pembayaran ganti rugi antara lain adalah cash, repair, atau replacement. Nah, di slide kelompok 5, slide 21 tentang penggunaan anggaran klaim, di situ dijelaskan penggunaan anggaran klaim asuransi dilakukan dengan skema PNBP. Kemudian di poin 3-nya itu Satker melakukan revisi anggaran yang menambah alokasi DIPA Satker bersangkutan. Nah, pertanyaan saya, kalau penanggung itu mengganti klaimnya itu tidak dengan cash atau repair maupun replacement, apakah itu termasuk PNBP itu? Dan apakah Satker harus merevisi anggarannya? Karena kan Satker itu tidak menerima uang cash gitu. Karena Satker tidak menerima uang cash, tetapi Satker itu menerima barang. Apakah itu termasuk ke dalam PNBP dan apakah Satker harus merevisi anggarannya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami simpan dulu ya. Untuk teman-teman yang lainnya, apabila ingin bertanya, dipersilakan kembali. Oke, baiklah, kalau tidak ada teman-teman yang bertanya lagi kepada penanya, kami mohon waktu sebentar ya untuk mempersiapkan jawaban. Terima kasih.
Udah kelompok 5. Gimana jawabannya? Izin menjawab, Pak. Ya. Jadi mungkin kalau nanti ada yang kurang tepat bisa dikoreksi ya, Pak. Jadi menurut kami kalau jadi disebutkannya itu bahwa penggunaan anggaran klaim asuransi dilakukan dengan skema PNBP. Jadi kalau berdasarkan tadi tidak dijelaskan apakah cash terus replacement atau satunya lagi tadi yang satunya tadi, nah itu tidak dijelaskan bahwa itu masuk ke PNBP atau enggak. Jadi di PMK pasal 26 ayat 2 itu hanya dijelaskan bahwa penyelesaian klaim yang diberikan dalam bentuk uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 oleh konsorsium asuransi BUMN disetorkan ke rekening kas umum negara sebagai PNBP. Jadi dijelaskan bahwa yang penekanannya yang dilakukan dengan skema PNBP ini adalah penggunaan anggaran klaimnya. Mungkin teman-teman dari kelompok 6, kelompok kami yang lain nih, ada yang ingin menambahkan? Sepertinya itu aja dari kelompok kami. Mohon dikoreksi kembali, Pak. Oke, jadi tata cara pergantiannya itu memang bisa malah majority-nya di sini adalah dalam bentuk cash sebenarnya. Majority claim karena itu dia dimasukkan sebagai PNBP. Karena anggaran untuk pembangunan kembali itu berasal dari dana dari satker tersebut gitu ya, dananya. Cuman itu kayak masuk ke kantong kiri, keluar kantong kanan. Jadi yang dana cash yang berasal dari penanggung itu masuk ke rekening kas umum negara dan disetorkan sebagai PNBP. Tapi dana sumber untuk misalkan perbaikan segala macam itu berasal dari rupiah murni, berasal dari DIPA yang DIPA dari satker terkait itu sebenarnya sih. Tapi ini majority-nya sebenarnya cash. Majority-nya cash, dan karena itu dia di-treat sebagai PNBP gitu ya. Jadi sebagai PNBP, kenapa? Karena kalau PNBP dia bisa dipergunakan kembali. Ada potensi untuk dapat dipergunakan kembali oleh satker yang bersangkutan. Gitu ya. Jadi ini malah cash ini. Majority untuk pembangunan atau perbaikan fasilitas yang rusak. Gitu ya. Itu sih oke sih. Kayaknya nggak ada pertanyaan lain ya. Nih, kok saya lihat saya lihat bahannya nih mirip kayak bahannya dari ini nih, Biro Perencanaan dan Pengadaan Sekretariat Jenderal nih. Mirip banget. Dari situ ngambilnya ya. Iya, kemarin sambil intip-intip materi dari anak Manset juga, Pak. Iya, ini sama bahannya soalnya. Oke sih, nggak apa-apa. Oke ya, kita kasih applause buat kelompok 5 ya. Thank you ya, udah ini ya. Cuman mungkin nanti bahannya bisa lebih di ini lagi. Biar nggak terlalu sama dengan bahan yang ada gitu ya. Oke, itu langsung ke ini aja ya. Langsung ke, ada lagi nggak? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita langsung ke kuis saja. Saya upload nanti saya upload di GCR nih. Ntar saya upload. 90 menit. Nanti kalian tulis di ini aja. Tulis di ketik aja gitu ya. Boleh
buka buku, buka catatan gitu ya. Tapi jangan kerjasama dengan temannya, gitu ya. Sama temannya dan kalau bisa jangan browsing juga gitu ya. Tapi buka buku, buku catatan boleh. Saya upload dulu. Cuman 4 soal, sebenarnya enggak 4 soal, cuma soalnya kadang-kadang agak ada yang beberapa agak panjang sih emang. Pak, jawabannya dalam bentuk apa ya, Pak? Format. Apa? Untuk jawaban dari kuisnya. Diketik itu dalam bentuk aja. Apa? Pengumpulannya dalam bentuk Word atau PDF? Oh, boleh dua-duanya sih. Oh, itu nggak masalah sih. Mau Word, PDF nggak masalah. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Kalau bisa on time ya. Nah, kadang-kadang mahasiswa kan agak ada yang nggak on time. Jadi kalian sisakan waktu 5 menit belum selesai gitu caranya gitu ya. Kalau saya sebenarnya sih nggak terlalu ini ya. Cuman ya kita melatih diri sendiri aja buat kalau hal-hal seperti itu gitu kadang-kadang ada yang strict segala macam gitu. Jadi usahakan kita pun menyisihkan waktu, kita udah antisipasi nih. Kira-kira wah hal seperti ini kadang-kadang gitu ya. Ada aja kendalanya gitu kan. Ada aja ketika lagi ngupload, dia jadikan lagi lambat, lagi putus-putus, sehingga harus saat beberapa detik selesai, butuh waktu sampai 2-3 menit gitu kan. Kalau 90 menit, kalau mulainya jam 8:06, berarti itu selesai jam berapa ya? Sembilan tiga puluh lima ya, 9:35. 9:35. 9:36. Sembilan 9:40 aja nggak bisa, Pak. Apa? 9:40 aja nggak boleh. Bedanya dikit banget. Udah saya tajir pencet sih tadi. Ini telat dikit aja. Telat 2 detik. Misalnya saya pas klik tadi. Oke, udah saya lihat aja. Cuma 4 soal sih. Nah, ada soal-soal yang ada 1-2 soal yang sebenarnya ya nggak terlalu sulit sih. Tapi ada beberapa soal yang butuh analisa. Jadi emang saya nggak pengen soal itu bentuknya hafalan ya relatifnya. Tapi bentuk analisa ya. Nah, itu kalian coba mengerjakannya secara seoptimal mungkin ya. Oke ya, biar nggak memperpanjang waktu, demikian saya tutup kuliah pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dan atensinya. Tadi kelompok 5 yang udah menyajikan presentasinya dan kepada teman-teman mahasiswa yang udah aktif mendengarkan ataupun berkontribusi dalam presentasi tadi. Oke, thank you sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan. Sukses selalu ya. Oke. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih, Pak. Alif ya. Terima kasih, Pak.